Kami izin update penyidikan atau pengungkapan kasus perampokan di sebuah toko jam, di mana 18 jam tangan mewah itu diambil oleh tersangka. Saat ini penyidik Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengembangkan kasusnya. Awalnya kemarin diamankan satu tersangka, pelaku utama yang viral di video itu, Saudara HK. Ternyata Saudara HK ini mengirimkan 3 jam tangan mewah kepada tersangka kedua, namanya Saudara MAH. Ini sudah ditangkap juga. Kemudian tersangka kedua MAH ini menyerahkan 3 jam tangan ini ke tersangka DK. Ini juga sudah ditangkap dengan maksud untuk dimintain tolong untuk menjualkan. Kemudian tersangka keempat yang ditangkap adalah TFZ. Ini juga dititipin, dimintain tolong oleh tersangka HK untuk menjualkan 3 jam tangan mewah. Jadi rencananya ada 6 jam tangan mewah yang akan diminta kepada 3 tersangka untuk dijualkan. Dan 12 jam tangan lainnya rencananya akan dilakukan atau dijual juga oleh tersangka HK. 18 jam tangan mewah ini terdiri dari 6 buah jam tangan merek Audemars Piguet, ya, kemudian 2 jam tangan mewah merek Patek Philippe, dan 10 jam tangan mewah merek Rolex. Terhadap tersangka HK itu diterapkan atau dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman pidana maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Kemudian terhadap 3 tersangka lainnya yang diduga melakukan pertolongan jahat atau menerima titipan, menerima gadai, membantu menjualkan barang hasil kejahatan, itu dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun. Selanjutnya penyidik masih mengembangkan terus kasus ini. Setelah tersangka diperiksa, ternyata tersangka HK ini sempat terekam di CCTV tanggal 4 Juni. Kejadian kan tanggal 8, ditangkap tanggal 11. Tanggal 4 Juni sempat terekam di CCTV toko bahwa tersangka sedang berpura-pura sebagai pembeli. Ya, dan berdasarkan keterangan tersangka, maka tersangka mengakui sudah melakukan perencanaan survei persiapan itu 3 minggu sebelum melakukan aksinya. Dan saat melakukan aksinya, tersangka sendirian datang ke TKP, kemudian mengancam 3 saksi, karyawan di bawah, diikat, dimasukkan ke dalam toilet, kemudian naik ke atas, ketemu saksi lainnya, karyawan, diancam untuk menunjukkan di mana etalase jam, kemudian 18 jam diambil. Ini semuanya sudah diamankan oleh penyidik. Ya, mohon waktu nanti akan dilakukan rilis, press release, ya. Itu update-nya, rekan-rekan. Untuk jam. Di tempat yang berbeda-beda, rata-rata dari Jawa Barat semua. Ya, setelah dikembangkan, ya. Jadi keempat tersangka ini sudah ditahan semuanya. Ditahan. Ya, saling kenal semua. Pekerjaan tersangka HK sehari-harinya adalah tidak bekerja atau pengangguran. Ya. Mereka spesialis atau baru kali ini? Nanti akan didalami, ya, apakah keempat tersangka ini pernah melakukan hal yang sama dan lain sebagainya, ini masih yang merupakan bagian dari pendalaman penyidik. Ya. Kalau yang 3 itu pekerjaannya apa? Memang suka jual beli jam atau? Dan ini masih dalami, ya, masih dalami. Barang buktinya, Pak? Ya? Untuk motif barang bukti yang sudah diamankan? Ya, motifnya ekonomi. Ya, karena ini jam tangan yang mewah. Berdasarkan laporan dan hasil pemeriksaan, maka dugaan
kerugian yang dialami korban adalah 12,85 miliar rupiah, ya, senilai dengan 18 jam tangan mewah yang diambil oleh tersangka. Jadi semuanya sudah diamankan Pak ya? Barang paparan? Sudah diamankan. Jadi Sudah. dari 18 jam tangan itu belum sempat dijual, Pak? Belum. 6 pertama, yang 3 sudah di tangan tersangka MAH, dari MAH diserahkan ke DK untuk dijual. Kemudian yang 3 lagi sudah diserahkan ke TFZ, namun akhirnya semuanya berhasil diamankan oleh Subdit Jatanras dan belum sempat dijualkan. Yang 12 lagi rencana awal tersangka HK juga akan dijual. Pak Kabit izin memastikan si HK ini dia tuh mantan pegawai apa bagaimana? Soalnya kok Buk- berani banget dia mau. Bukan. Ya, melakukan aksi nekatnya dengan menggunakan ada dua senjata tajam yang sudah diamankan yang dibawa oleh pelaku karena niatnya ingin mencuri jam itu, ya, dan sudah melakukan survei 3 minggu sebelumnya dan sempat rekam di CCTV TKP itu tanggal 4 Juni, artinya terekam 4 hari sebelum dia melakukan perampokan ini. Tapi dia mengakui bahwa sudah melakukan survei selama 3 minggu sebelum kejadian. Ya. Bisa saya pastikan tadi barang buktinya ada senjata tajam, kemudian ada CCTV dan ada 18 jam. Iya, kemudian pakaian yang digunakan tersangka dan handphone tersangka dan juga handphone salah satu korban yang sempat dibuang ke Bandung dan juga diamankan. Pak, itu kan pekerja mewah, Pak. Apa nggak ada tugas keamanan di lokasi atau gimana, Pak? Baik, nanti kami pastikan ya, karena di bawahnya toko ini kan, toko pakaian ya. Pak, itu kan korban sudah diikat di kamar mandi ya, Pak? Iya. Itu ada perlakuan tindakan kekerasan yang dilakukan tersangka atau hanya diikat terus dibasuh? Ya, diancam dengan senjata tajam, kemudian diminta masuk ke toilet dan diikat. Itu makanya pasal pidana yang dipersangkakan terhadap tersangka HK adalah pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur di pasal 365 KUHP. Berempat itu sindikat. Ya, ini masih didalami, apakah ini baru sekali dan lain sebagainya, karena pada faktanya itu yang saya sampaikan tadi. Begitu tersangka berhasil mengambil jam ini, 3 diserahkan ke satu kelompok ini, yang satu lagi diserahkan ke tersangka yang lain. Pak Kabit, dari pengakuannya dia sejauh ini, pengakuan HK sejauh ini tuh jam ini mau dijualnya lebih murah atau kayak gimana, Pak? Ya, ini masih didalami ya, yang jelas dia sudah kemarin sempat menguasai hasil kejahatannya dan berencana akan dijual. Nah, ini juga kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak membeli barang hasil kejahatan. Ya, kalau jam tangan mewah ini maka ada sertifikatnya, ada kwitansi, ada boxnya, kemudian harganya juga bisa di search di search engine atau bisa ditanyakan di berbagai toko di sini. Artinya kalau tidak ada oknum masyarakat yang tidak mau membeli barang-barang hasil kejahatan, tentunya orang juga akan malas nanti mencuri jam tangan mewah kan, karena nggak ada yang mau berani beli. Nah, ini juga kami ingatkan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan, maka perlu kerjasama dan dukungan semua pihak, ya. Bisa saja dia berniat mencuri jam tangan mewah, tapi kalau nggak ada yang mau beli kan, nah ini buat apa dia mencuri, ya? Pak, itu kan katanya udah survei 3 minggu sebelumnya. Iya. Total berapa kali survei dia di situ? Yang jelas itu keterangan tersangka dan sempat terekam di CCTV TKP tanggal 4 Juni atau 4 hari sebelum kejadian. Berarti baru sekali ketahuan dia terekam survei itu langsung sebagai. Ya, itu keterangan tersangka melakukan survei sejak 3 minggu dan terekam di CCTV tanggal 4 Juni. Pak Kabit, dalam melakukan aksinya dia ada di bawah pengaruh alkohol atau narkoba? Kan Ini masih didalami ya. Itu SOP juga. Nanti kami cek hasil tes urinnya dan lain sebagainya. Tapi dari keterangan saksi ada hal yang mencurigakan nggak, Pak? Dari Berdasarkan keterangan penyidik, maka saat tersangka HK masuk itu berpura-pura sebagai pembeli, kemudian mengarah kepada toilet, kemudian berpapasan dengan karyawan, ada 3 saksi diancam, 3 laki-laki diancam, kemudian diikat, kemudian baru naik ke lantai 2.
ketemu dengan saksi yang lainnya, penjaga toko jam diarahkan untuk menunjukkan etalase jam dan dibawa 18 jam itu.